Gajah Mada adalah sosok dikenal dengan nama lain Jirnodara, adalah seorang panglima perang dan mahapatih yang merupakan tokoh sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Srijaya Negara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi mahapatih pada masa Ratu Tribuana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi yang mengantarkan kerajaan Majapahit pada puncak kejayaan. Kata gajah mengacu kepada hewan yang besar yang disegani oleh hewan lainnya. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana atau hewan tunggangan dari Dewa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Ganesha, yaitu dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra Siwa dan Parwati. Adapun kata Mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Bisa dibayangkan jika seekor gajah sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas menerabas segala rintangan. Dalam prasasti Gajah Mada diketahui julukan lain beliau, yaitu Rakrian Mapatih Jirnodara. Mungkin nama itu hanya sekedar gelar bagi Gajah Mada, tetapi dapat pula dipandang sebagai nama resminya. Arti kata Jirnodara adalah pembangun sesuatu yang baru atau pemugar sesuatu yang telah runtuh. Dalam pengertian harfiah, Gajah Mada adalah pembangun Caitya bagi Kertanegara yang semula belum ada. Pada tahun Saka 1213 bulan Jesta, pada waktu itu saat wafatnya Paduka Batara yang dimakamkan di Siwa Buddha, Rakrian Mapatih Empu Mada yang seolah-olah sebagai yoni bagi Batara Sabta Prabu, dengan yang terutama diantaranya ialah Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani, cucu putra dan putri Paduka Batara Sri Kertanegara Warabraja nama Biseka. Pada waktu itu saat Rakrian Mapatih Jirnodara membuat caita bagi para Brahmana tertinggi Siwa dan Buddha yang mengikuti wafatnya Paduka Batara dan sang Mahadharmantri Empu Ragata yang gugur di kaki Batara. Demikian bunyi prasasti Gajah Mada yang berangkakan pada tahun 1273 Saka atau tahun 1351. Sebagai Mahamantri terkemuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasastinya sendiri dan berhak memberi titah membangun bangunan suci atau catya untuk tokoh yang sudah meninggal. Prasasti itu memberitakan pembangunan Caitya bagi Kertanegara. Raja terakhir Singasari itu gugur di istananya bersama Patih Ragata, para Brahmana, Siwa, dan Buddha. Dalam bahasa Jawa kuno, candi atau caitya, pendarmaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu. Seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun tahun 1321 pada masa Jaya Negara, dan Candi Bayalango bagi Raja Padme Gayatri dibangun pada tahun 1362 oleh cucunya Hayam Wuruk. Atas alasan itu Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanegara. Setidaknya Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kertanegara. Ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jaya Katwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanegara. Karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Ketika itu, Raden Wijaya begitu khawatir dengan keadaan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandakan. Menurutnya, sangat mungkin Gajah Pagon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandakan dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit.
Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya, Gajah Mada cucu dari Selir, sedangkan Tribuana Tunggadewi adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara, karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanegara saja yang akan senang hati membangun Caitya berupa Candi Singasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal mula kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang karirnya naik saat menjadi kepala pasukan Bayangkara pada masa Prabu Jayanegara. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Menurut para raton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang Dharma Putra pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, dalam Pupuh Dasawarnana atau Nagara Kartagama karya Prapanca disebutkan bahwa Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan. 2 tahun kemudian dia menggantikan Arya Tilam yang mengangkat sebagai patih Daha. Pengangkatannya ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Pasca Jayanegara mangkat, Arya Tadah yang merupakan Mahapati Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara dan menuju patih Gajah Mada dari Daha atau Kediri. Gajah Mada sebagai patih Daha sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada tahun 1331, Tribuana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi secara resmi menggantikan Arya Tadah atau Empu Remes. Ketika pengangkatan sebagai Mahapati Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada lamun hulus kalah Nusantara ingsun Amukti Palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Sumana ingsun Amukti Palapa. Ia Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan lepas puasa. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dibantu oleh Laksamana Nala, Gajah Mada memulai kampanye penaklukan dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Swarnabumi, Bintan, Tumasik, Semenanjung Malaya, Pedahulu, Lombok, Kalimantan, Kertawaringin, Sambas, Lawai, dan seterusnya. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357. Dalam Kidung Sunda diceritakan bahwa perang Bobat bermula saat Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikahi Dyah Pitaloka Citrasemi,
putri Sunda sebagai permaisuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak kerajaan Sunda, dan rombongan besar kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda takluk memaksa menginginkan Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan kekuasaan Majapahit. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat, yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu, langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan melakukan invasi militer, padahal hal itu tidak boleh dilakukan. Dalam negara Kertagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wirabijaksana serta setia bakti pada negara. Sang raja menganugerahkan dukuh Mada Karipura yang berpemandangan indah di Tongas Probolinggo kepada Gajah Mada. Tersebut pada tahun Saka angin 8 utama, Baginda menuju Simping demi pemindahan candi makam. Sekembalinya dari Simping segera masuk ke pura, terpaku mendengar Adi Menteri Gajah Mada Gering pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran ke Jawa, di Pulau Bali, serta kota Sadeng memusnahkan musuh. Begitulah bunyi pemberitaan Kakawin negara Kertagama. Dikatakan bahwa Raja Majapahit, Raja Sanegara atau Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan ke Simping terkejut dengan berita bahwa Gajah Mada sakit. Dia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Sumber pertama adalah Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup sebagai pertapa di Madakaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru, sebagai wanaprasta atau menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayat. Adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran Bak Dewa Wisnu. Dia moksa di halaman kepatihan dan kembali ke kayangan.